Yang terakhir itu terkait dengan komponen laporan keuangan. Jadi untuk di TKDD ini sendiri ya kan, TKDD terkait dengan TKDD itu ada 5 laporan keuangan. Yang pertama ada LRA, LO, LPE, neraca, dan juga CLK. Ini kayak biasa yang kita belajar. Nah, jadi implementasi ini di subbab terakhir tuh ada implementasi akuntansi TKDD. Yang mana struktur unit akuntansi dan pelaporan TKDD itu jadi ada kayak penanggung jawabnya lagi gitu. Dari DCPK ini ada penanggung jawabnya lagi. Untuk dana transfer umum itu ada DAU, nanti ada pembagiannya lagi kan, struktur unit akuntansinya itu nomor 999, 201 sampai 246. 201, 204, 202, 253, dan 246. Terus ada dana transfer khusus dan juga KPPN dan Ditjen Pengguna Anggaran. Nanti ini semua itu kan di DCPK ya. Terus nanti dari DCPK ini dia ada barulah terbit LK terkait dengan TKDD. Ini nanti akan disatukan, dikonsolidasikan oleh UABUN di DJPB. Nah, masuklah ke BUN. Kalau misalnya proses penyusunan laporan keuangan TKDD sendiri, itu mulai dari DJPK-nya ya kan. Itu pertama dia itu buat SPP gitu. Nanti ada SPM. Terus SPM ini kan kayak surat perintah bayar tadi, itu dia itu ada data nanti masuk ke dalam database SPM. Yang mana database SPM ini akan masuk ke SPAN, pokoknya sistem aplikasinya di BUN. Nah, jadi KPPN ini kan dia tahu, dia dapat nih SPP, ada SPP terkait misalnya tadi dana desa, BOS, itu kan dana alokasi kan. Nah, terus itu tuh masuk ke Sakti. Sakti ini yang dia di Satker, di tingkat Satker, sistem tingkat kementerian atau lembaga. Terus dari SPP tadi terbitlah SPM. Nah, SPM di sini nanti akan dicocokkan dengan SPM yang ada di DCPK. Terus barulah nanti terbit SP2D. SP2D ini masuk ke database SP2D. Lalu nanti ada rekonsiliasi dan sebagainya di DCPB. Dan akhirnya nanti mana ya? Nah, di sini. Nanti ada data-data SPM ini kan dia ada data SPM, SP2D, DAKF, DD, BOS, Pasca, Rekon. Nanti ini berguna untuk apa? Untuk penyusunan CLK di Satker, di TKDD-nya, terkait dengan TKDD. Ini CLK terkait dengan TKDD. Terus nanti dari database SP2D ini juga masuk ke SPAN modul pelaporan. SPAN modul pelaporan. Nanti untuk barulah di sini masuk kayak apa namanya tuh, jurnal-jurnalnya gitu, yang akan menghasilkan LRA, LO, neraca laporan keuangannya. Nanti jadilah CLK ini nanti masuk ke sebagai laporan keuangan di TKDD, LRA, LO, neraca, dan LP ini juga jadi satu di LK TKDD. Barulah selesai, ini akan nanti dikonsolidasiin ke pemerintah pusat. Nah, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya itu kapan? Itu pengakuannya ini lebih ketika kita mau ngejurnal ya. Jadi untuk beban sendiri itu ketika ada SPM terekam di SPAN atau SPP. Oke, nah habis itu kalau misalnya utang atau piutang itu ketika adanya PMK kurang bayar ataupun lebih salur. Kalau misalnya utang atau piutang yang masih estimasi itu ketika data penerimaan pajak dan PNBP itu audited, itu yang udah diketahui. Nah, selanjutnya bagaimana diukurnya tadi TKDD itu sendiri? Bebannya itu diukur sebesar penyalurannya ataupun sebesar kurang bayarnya gitu. Misalnya berapa tadi di sini ya
berapa tadi disalurinnya, kayak di belakang deh. Berapa tadi kita nyalurinnya, yang sebesar itulah yang kita ukur, kita catat gitu. Utang atau piutang itu kita catat sebesar nilai yang tercantum di PMK-nya. Sedangkan utang atau piutang estimasi itu nilai selisih penerimaan pajak dan PNBP audited dengan TKDD yang udah disalurkan. Sebenarnya pengungkapannya itu nanti kita juga perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi, naik atau turun T akun, rincian per subbab akun, perincian per daerah, dan juga pengungkapan lainnya yang penting gitu. Ini ada bentuk LRA terkait dengan TKDD sendiri. Itu realisasinya di 2019 ada 812 triliun ya. Nah, jadi cukup banyak ya kalau misalnya alokasi ke daerah sendiri, TKDD ini cukup besar. Terrealisasi sebesar 96,76% dan lebih besar dibandingkan 7,28% dibandingkan 2018. Realisasinya. Nah, terus pengungkapan di LRA ini juga gimana realisasi TKDD-nya, terus yang bagaimana pertumbuhan realisasi TKDD bisa kita lihat. Lalu LO ini ya laporan operasional gitu. Bisa dilihat di sini beban LO itu meningkat ya, karena tadi kita itu mentransfernya itu lebih besar gitu kan di tahun 2019. Maka beban yang diakui pun meningkat gitu, 5,6%. Nah, sehingga defisit LO pun juga meningkat di 5,3%. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini 5,6%. Beban transfernya. Oke. Next. Ini pengungkapan LO-nya. Lalu ada LPE-nya, laporan perubahan ekuitas yang dibuat terkait dengan laporan TKDD tadi. Terus pengungkapan LPE-nya. Ini kan sebenarnya kayak laporan keuangan yang udah kita pelajari dari dulu gitu kan, LO, LRA, LPE, neraca gitu, CLK. Aset tahun anggaran 2019 juga menurun di sini dibuat 33,41%. Kewajiban TKD tahun anggaran 2019 menurun 57,27%. Oke. Ini pengungkapan neraca. Nah, terkait dengan opini sendiri, opini atas laporan keuangan TKDD itu dulunya waktu sampai tahun 2008 itu semua BA-BA itu masih tergabung satu itu. Nah, itu ada di 2008 sendiri itu dapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Di 2007 itu sempat dapat TMP, tidak memberi pendapat ya. Nah, terus mulai dari 2019 sampai 2011 itu setiap BA-BA itu dari 9901, 02, 03 itu diaudit sama BPK gitu. Jadi BPK melakukan audit untuk 9905 sendiri yang terkait dengan TKDD itu di terakhir 2011 itu mendapat WTP. Selanjutnya mulai 2012 sampai dengan sekarang itu nggak lagi per BA, tapi setelah dikonsolidasiin menjadi LKBUN, inilah yang baru diberikan opini gitu. Dan di terakhir 2020 kita mendapat WTP. Di temuan BPK atas LKPP dan LKBUN 2019 terkait dengan TKDD ada pengalokasian DAU tambahan pada APBN 2019 itu tidak selaras dengan UU 33 tahun 2004, 33 tahun 2004. Terus pengelolaan dana desa itu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara memadai. Terus perhitungan alokasi transfer daerahnya itu pada 11 bidang atau subbidang DAK fisik belum didukung dokumentasi dan penjelasan yang memadai. Ini terkait dengan temuan-temuan BPK lah. Oke, udah selesai. Mungkin sekian dari materi kali ini. Materi terkait dengan TKDD.
kalau misalnya teman-teman ada masukan atau lain sebagainya, itu silahkan diisi stener.id/bebas. Oke, semua masukan-masukan boleh dikasih aja kritik, saran, ataupun mau request sesuatu, boleh diisi ya. Oke, thank you. Semangat untuk UASnya teman-teman. Semangat.